Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirin pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 261 sampai bab 270. Perawat itu tidak lain adalah mantan pacar Zeke, Emily. Hal selalu sulit untuk Emily dan keluarganya. Namun, keadaan menjadi lebih buruk sejak Sam ditahan. Mereka hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan sejak saat itu. Dia berhasil mengumpulkan 300.000 dengan menggadaikan aksesorisnya. Namun, dia harus menyerahkan semuanya kepada Logan karena dia memaksa untuk menjaga Sam. Oleh karena itu, Emily tidak punya pilihan selain menjadi perawat untuk mencari nafkah. Sementara itu, Madeleine telah menyerah pada kehidupan sejak Sam ditahan. Dia telah hidup dari Emily sejak saat itu. Tadi pagi, Madeleine sebenarnya telah membuat saran yang konyol. Dia ingin Emily menggantikan Sam di balik jeruji besi. Emily kesal karena betapa biasnya Madeleine. Dia ditekan sepanjang hari. Dia merasa sedih dan hampir menangis karena seorang pasien benar-benar mencoba melecehkannya selama bekerja. Emily merasa seolah-olah hidupnya terdiri dari serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan. Sementara itu, Frankie menamparkan kepalanya setelah beberapa saat dan berteriak, "Emily." Alasannya terdengar sangat familiar. "Kau mantan pacar Zeke, kan? Kau tahu Zeke?" Emily tercengang saat mendengar kata-kata Frankie. Frankie menjawab dengan kasar, "Astaga, dialah alasanku ada di sini." Emily sangat senang karena dia yakin dia akan berguna baginya. Frankie bisa dianggap sebagai temannya karena dia adalah musuh dari musuhnya. Dia bermaksud memanfaatkan pengaruh Frankie untuk menyingkirkan Zeke. Lagi pula, Frankie bukan orang biasa. Dia adalah putra tertua dari keluarga Forrest, keluarga paling terkemuka dari distrik Riverdale. Emily yakin dia bisa dengan mudah menyingkirkan Zeke. Frankie memberitahu Emily dengan senyum jahat di wajahnya. Zeke akan segera datang untuk memohon belas kasihan dariku. Hahaha, aku yakin dia akan merasa sangat terhina jika aku mempermainkan mantan pacarnya di hadapannya. Kan?" Emily segera membantah pernyataannya. "Tuan Forrest, saya khawatir itu ide bodoh yang Anda miliki. Aku sudah lama berselisih dengan Zeke. Dia ingin aku mati sama seperti aku ingin dia mati. Itu akan menyenangkannya jika kamu benar-benar mempermainkanku di depannya. Namun, aku punya saran lain untukmu. Aku yakin kamu bisa menyiksanya dengan ide brilianku ini." Frankie terkejut. "Oh, ada apa? Tolong hibur aku dengan ide brilianmu itu." Sementara itu, Frankie menerima telepon. Tidak lain adalah Florence. Dia segera mengangkat. Florence memberitahu Frankie setiap detail tentang apa yang terjadi melalui telepon. Frankie tidak bisa lagi tetap tenang saat mendengar kata-kata Florence. Dia berteriak sambil berteriak, "Sialan. Zeke benar-benar memukuli adikku juga. Dia saat ini di rumah sakit karena dia. Evan yang aneh itu. Dia benar-benar memihak Lacey daripada membalaskan dendam adikku. Dia tidak pantas menjadi saudara iparku lagi. Brengsek, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa lolos tanpa cedera dari keluarga Forrest setelah apa yang dia lakukan?" Emily memulai dan berhasil mencari tahu apa yang terjadi hampir seketika. Pertama, Frankie dirawat di rumah sakit karena dipukul oleh Zeke. Dia kemudian meminta saudaranya untuk membalas dendamnya dan memberi Zeke pelajaran. Namun, hal-hal ternyata di luar harapan mereka. Florence dirawat di rumah sakit sebagai hasilnya karena dia bukan tandingan Zeke. Adik Frankie adalah istri Evan. Mereka mencoba membuat Evan membalas dendam. Namun Evan malah memihak Lacey. Saya tidak yakin mengapa Evan memutuskan untuk memihak Lacey. Tapi itu tidak penting. Yang terpenting, aku bisa memanfaatkan Frankie untuk membalas dendam pada Lacey dan Zeke. Emily datang dengan ide cemerlang hampir seketika. Dia memberitahu Frankie, "Apakah kamu tahu kenapa kakak iparmu memihak Lacey?" "Maksudku, pasti ada alasan mengapa dia menempatkan Lacey sebagai penanggung jawab Love in a Valencity. Sebuah proyek besar, kan? Apakah itu berarti kamu tahu alasan balik tindakannya? Mengapa kamu tidak membaginya denganku?" Aku yakin Lacey telah merayu kakak iparmu. Dia mungkin berselingkuh dengannya. Bukankah sudah jelas?
Sudah menjadi norma saat ini bagi seorang nyonya untuk menjadi lebih kuat dari istri resmi. Frankie menjadi marah dan menghancurkan teleponnya dengan keahlian tenaga. Brengsek, aku tahu itu. Dia tidak terlihat sepolos. Beraninya dia merayu kakak iparku untuk berselingkuh dengannya. Emily mencoba menghiburnya. Tuan Forrest, jangan khawatir. Saya yakin Tuan Schneider tidak serius dengan Lacey. Mungkin yang dia inginkan hanyalah sesuatu yang menarik. Dia pasti akan kembali ke sisi kakakmu dan menyingkirkan Lacey begitu dia sampai. Muak dia. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan, saya punya rencana bagus untuk Anda. Saya yakin Anda akan dapat mengakhiri hubungan mereka dan memenangkan Tuan Schneider kembali ke sisi Anda dan saudara perempuan Anda. Frankie marah dan bertanya, ada apa? Yah, yang harus kamu lakukan adalah menghabiskan malam bersama Lacey. Aku yakin wanita kotor seperti dia akan membuat Tuan Schneider cemburu. Akhirnya, dia akan menjauhkan diri darinya. Bukan, kau harus membuat pertunjukan dan membuatnya seolah-olah Lacey lah yang mencoba merayumu. Frankie mengacungkan jempol kepada Emily. Brilian, ide yang sangat cemerlang. Namun, aku khawatir itu tidak mungkin karena Zeke selalu berada di sisi Lacey. Kita tidak akan punya kesempatan untuk bergerak melawannya. Emily menjawab, sederhana saja. Aku tahu Zeke punya sahabat bernama Hudson. Dia telah didiagnosis dengan penyakit kronis. Dan Zeke telah mengirimnya ke tempat misterius untuk serangkaian perawatan. Sementara itu, orang tua Hudson masih tinggal di pinggiran. Yang harus kamu lakukan adalah meminta seseorang dari tempat mereka untuk menyampaikan kabar buruk tentang orang tua Hudson. Aku yakin Zeke akan membangun ke tempat Hudson untuk merawat orang tuanya. Kita akan bisa memanfaatkan kesempatan itu begitu dia pergi. Frankie menutup kepalanya sekali lagi. Sialan, kamu benar-benar jalang kecil yang licik. Tentu, ayo lakukan itu. Emily menyarankan. Apakah kita melaksanakan rencana hari ini? Maksudku, ini hari yang luar biasa untuk melaksanakan rencana itu. Aku ingin kau memancing Zeke pergi. Aku akan memancing Lacey keluar begitu dia pergi. Frankie hampir tidak bisa menahan nafsunya saat bersin. Meskipun dia membenci Lacey, dia tidak dapat menyangkal fakta bahwa dia memiliki sosok yang hebat. Kulitnya yang putih. Oh, luar biasa. Saya tidak sabar menghabiskan malam bersama. Emily dan Frankie segera mencapai kesepakatan. Mereka memutuskan untuk berpisah untuk menjalankan tugas masing-masing. Kantor pusat Linton Group juga sedang dibangun. Segalanya berjalan baik. Semuanya berjalan dengan tertib. Bagaimanapun, itu adalah gedung pertama Linton Group. Lacey sangat menekan proyek khusus ini dan akan selalu berada di sana untuk mengawasi pembangunannya. Zeke ikut membantu. Dia tidak tega meninggalkan Lacey sendirian. Oleh karena itu, dia ikut untuk melindunginya dengan menyamar memberikan bantuannya. Lacey mendeteksi dinding tertentu yang tidak rata, tapi dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi para pekerja konstruksi. Jadi dia memutuskan untuk mengambil barang-barang di tangannya. Dia meraih alat dan akan memperbaiki cacatnya sendiri. Lagi pula, dia telah menghadapi berbagai situasi saat dia masih memiliki pabrik baja di sisinya. Zeke mendekat dan menyambar perlengkapan yang dibawa Lacey. Lupakan saja, aku yang akan mengurusnya. Aku tidak mungkin membiarkan wanita sepertimu melakukan hal seperti itu, kan? Lacey sambil menjawab sambil tersenyum. Apakah itu berarti Anda juga tahu cara memperbaiki dinding? Sejujurnya, satu-satunya hal yang saya tidak mampu melahirkan. Selain itu, saya bisa melakukan hampir semuanya. Puff, Lacey tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan keinginan untuk tertawa. Tiba-tiba, seorang pria dengan kulit kecoklatan berjalan ke ruang terbatas. Oh, Zeke, ini benar-benar kamu. Pria itu senang dan terkejut pada saat yang bersamaan. Zeke berbalik dan mengintip pria itu. Dia bingung karena sepertinya dia tidak mengenal pria itu. Zeke berbisik dan bertanya, siapa kamu? Pria itu menjawab, apakah kamu sudah melupakanku? Saya Paman Hudson, Jonas. Zeke akhirnya mengingat pria di depannya ketika dia mengungkapkan identitasnya. Hudson selalu mengundang Zeke untuk mampir ke rumahnya untuk makan pada hari itu karena Zeke selalu kehabisan uang di akhir bulan. Dia akan menyajikan hidangan Zeke terbaik yang dia miliki tanpa menahan diri. Zeke telah bertemu dengan Paman Hudson, Jonas, lebih dari sekali pada saat itu. Dia selalu memiliki kesan buruk tentang Jonas karena dia selalu memandang rendah Hudson dan keluarganya. Jonas selalu menghina orang tua Hudson. Faktanya, Jonas juga selalu mengalahkan Hudson. Zeke ingat betapa sulitnya hal-hal yang dihadapi Hudson sejak ayahnya mematahkan kakinya bertahun-tahun yang lalu.
Mereka telah menghabiskan seluruh uang untuk mengobati lukanya. Oleh karena itu, mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Pada akhirnya, Hudson harus mencuri hasil panen Jonas untuk mencari nafkah. Namun, keberuntungan tidak pernah berpihak pada Hudson. Jonas telah bertemu dengan Hudson tepat ketika dia berada di sawahnya. Jonas menahan Hudson dan memukulinya sampai dia berada di ambang kematian. Pada akhirnya, ayah Hudson, yang kakinya patah, harus berlutut dan memohon kepada Jonas untuk berbelas kasih. Baru kemudian Hudson dibebaskan. Zeke penasaran karena sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Namun Jonas muncul tiba-tiba di depannya. Apakah dia datang kepada saya untuk meminta bantuan? Jonas memiliki senyum berkerut di wajahnya ketika dia melihat semua peralatan yang dimiliki Zeke bersamanya. Zeke, bukankah kamu seorang sarjana dari universitas terkenal? Mengapa kamu bekerja di lokasi konstruksi? Jangan khawatir, ini pekerjaan yang luar biasa. Lagi pula, gaji seorang mahasiswa sarjana mungkin tidak akan melebihi gaji seorang pekerja di lokasi konstruksi. Aku juga perlu memperbaiki rumahku. Mungkin kamu bisa mengurusnya atas namaku. Jika itu masalahnya, aku akan berkontribusi pada bisnismu juga. Sepertinya dia tidak di sini untuk meminta bantuan. Zeke bertanya terus terang. Bolehkah saya tahu apa yang membawa Anda kepada saya hari ini? Jonas mengangguk. Ini tentang Hudson. Maksudku, aku tidak bermaksud mengunjungimu jika semuanya baik-baik saja, kan? Saat kita bicara, orang tua Hudson terbaring di tempat tidur. Mereka membutuhkan seseorang untuk merawat mereka. Tapi ku dengar kau menyuruh Hudson pergi untuk berobat. Karena Hudson tidak ada, aku ingin kamu menjaga orang tua di atasnya. Aku khawatir mereka tidak akan bisa bertahan jika dibiarkan sendiri. Zeke mengangkat kepalanya dan menatap mata Jonas. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya. Dia memiliki keraguan dan tidak bisa tidak mengirim niat Jonas ketika dia mendengar apa yang dikatakan pria itu kepadanya. Memang benar. Jonas berusaha menghindari terjadinya Zeke yang merasa bersalah. Dia bertanya sekali lagi. Apakah kamu akan merawat orang tua atau tidak? Jika kamu tidak mau, beri aku uang. Aku akan meminta orang lain untuk menjaga mereka. Lagi pula, kaulah yang mengirim Hudson pergi. Kau harus bertanggung jawab atas orang tuanya. Zeke sambil menjawab tersenyum. Hudson adalah teman penting saya. Orang tua sama seperti orang tua saya. Saya akan mengikuti Anda, Lacey. Aku akan mampir untuk mengunjungi orang tua temanku. Ingatlah untuk menyelesaikan makanmu tepat waktu. Jangan melelahkan dirimu. Oke. Lacey mengangguk sebagai balasan. Jangan khawatir tentang aku. Jika fasilitas medis pinggiran tidak memenuhi standar, mari kita bawa mereka masuk. Kami akan memeriksanya ke rumah sakit kota O'Hare dan mengurus tagihan medisnya. Zeke membekukan kepala Lacey sebelum dia pergi bersama Jonas. Emily muncul tepat setelah Zeke pergi. Lacey menjadi cemas saat melihat Emily. Emily, kenapa kamu di sini? Emily menatap Lacey dengan tatapan yang melorot. Lacey, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tubuh Lacey menegangkan. Kamu tidak mencoba membuat Zeke kembali ke sisimu, kan? Dia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana Emily berlutut dan memohon Zeke untuk kembali ke sisinya saat itu. Emily segera menggelengkan kepalanya. Tidak, Lacey. Itu bukan AC. Lacey merasa lega. Lacey telah mengembangkan perasaan yang kuat untuk Zeke beberapa waktu lalu. Dia tidak mungkin menjalani hidupnya tanpa Zeke lagi karena Zeke telah menjadi andalan hidupnya. Katakan padaku. Tentang apa? Tanya Lacey. Emily berbincang. Lacey, ini hari ulang tahunku hari ini. Bisakah kamu ikut merayakan ulang tahunku? Lacey berada di tempat yang sulit karena jenis hubungan yang mereka miliki saat ini. Akan sangat aneh jika Lacey merayakan ulang tahun Emily. Selain itu, Lacey memiliki banyak hal di piringnya. Dia tidak punya waktu untuk acara sosial seperti itu. Oleh karena itu, Lacey menenangkan dan menolak ajakan Emily. Maafkan aku, Emily. Kurasa aku tidak bisa. Emily tidak punya pilihan selain memainkan kartu truf yang ada di lengan bajunya. Lacey, sahabat kita, Shirlene, akan berpartisipasi dalam pestaku. Lacey terkejut. Shirlene sudah kembali dari luar negeri. Shirlene, Emily, dan Lacey dulunya adalah teman baik. Mereka telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersama. Apalagi mereka dulu dikenal sebagai trio cantik. Namun, Shirlene telah memutuskan untuk melanjutkan studinya di luar negeri segera setelah mereka lulus. Oleh karena itu, dia kehilangan kontak dengan Emily dan Lacey. Lacey terkejut karena Shirlene benar-benar muncul pada waktu yang aneh.
Emily mengangguk. Ya, dia baru saja kembali baru-baru ini. Aku ingin mengenang masa lalu yang indah yang kita lalui melalui pesta ulang tahunku. Sudah 10 tahun sejak kita lulus. Makan bersama terakhir kita adalah 10 tahun yang lalu. Lacey ragu-ragu. Karena dia memiliki kekhawatirannya sendiri. Emily tidak lagi sama. Dia orang yang sama sekali berbeda. Aku yakin persahabatan kita juga tidak akan sama. Tiba-tiba, Emily mulai menangis. Lacey, Shirley dan kamu adalah satu-satunya teman yang tersisa dalam hidup saya. Ya, saya mungkin telah berlebihan pada hari itu. Tetapi saya telah memikirkan tindakan saya. Tolong beri aku kesempatan lagi untuk membuktikan diriku layak. Aku pasti akan menghargai persahabatan kita mulai hari ini dan seterusnya. Jika kalian berdua menolak berteman denganku, aku lebih baik mati. Emily menangis. Lacey, yang selalu menjadi gadis yang berempati, tidak tega meninggalkan Emily yang menangis sendirian. Pada akhirnya, dia menyerah pada undangan Emily. Baiklah. Aku akan bergabung denganmu. Terima kasih. Emily sangat gembira dan berpegangan pada Lacey saat mereka keluar dari gedung. Emily membawa Lacey sampai ke The Nightingale. Meskipun tidak setara dengan Grand Millennium Hotel, itu adalah salah satu hotel terbaik di kota O'Hare. Emily sudah memesan kamar VIP. Dia memesan beberapa hidangan premium sehingga mereka masuk ke suite VIP. Lacey terkejut karena dia tahu Emily tidak akan bisa makan di restoran premium seperti itu karena kondisinya saat ini. Namun, dia tidak memedulikannya dan berpikir sendiri, sepertinya tidak mungkin. Mungkin dia punya sisa tabungan. Lacey memecah keheningan dan berkata, Emily, aku tidak punya kesempatan untuk menyiapkan hadiah untukmu. Aku akan membelikanmu kue. Bagaimana ketebalannya? Emily menggelengkan kepalanya. Itu tidak perlu. Shirley sudah memesan kue untukku. Dia akan segera bergabung dengan kita. Seseorang masuk ke kamar VIP segera setelah Emily menyelesaikan kalimatnya. Seorang wanita modis dan cantik masuk ke kamar VIP. Dia membawa kue besar saat dia menyapa. Selamat ulang tahun, Emily. Emily segera bangkit dan menjawab sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Shirley. Kamu yang terbaik. Lacey terkejut saat mengetahui siapa wanita itu. Dia tidak lain adalah teman lamanya, Shirley. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Tetapi Shirley tetap menjadi wanita cantik seperti dulu. Namun, penampilan yang mencolok saat ini tidak mirip dengan penampilan murni dan polos yang dia miliki saat itu. Lacey menyapa Shirley dengan senyum cerah di wajahnya. Halo, Shirley. Sudah cukup lama, Ekspresi Shirley berubah saat dia mengintip Lacey. Lacey tiba-tiba merasa canggung karena dia tidak tahu alasan di balik sikap acuh tak acuh Shirley. Emily mencoba situasi tenang dan mendesak semua orang. Cepatlah. Ayo duduk sebelum kita mulai berbisnis. Mereka bertiga akhirnya mengambil tempat duduk mereka. Shirley meletakkan kue di atas meja dan bertanya. Lacey, hari ini Emily berulang tahun. Saya mendapat kue untuknya sebagai hadiah. Hadiah macam apa yang Anda miliki untuk Emily? Lacey merasa tidak berdaya. Aku tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah apapun karena aku harus buru-buru. Shirley terdengar kesal saat dia berpamitan pada dirinya sendiri. Kamu masih sama. Kamu selalu yang paling pelit. Lacey mengerutkan kening dan menyesali tindakannya. Dia seharusnya tidak menyerah pada undangan Emily dan bergabung dengannya sejak awal. Orang pada akhirnya akan berubah. Trio cantik itu tidak lagi seperti dulu. Mereka hanyalah 3 orang asing sekarang. Persahabatan mereka gagal menahan perlawanan yang diberikan waktu kepada mereka. Hidangan yang pesan mereka disajikan tidak lama kemudian. Shirley menyajikan minuman mereka dan tersenyum. Salam persahabatan kita. Sudah lama sekali sejak pertemuan terakhir kita. Lacey menyatakan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Maaf, tapi saya tidak bisa minum minuman beralkohol hari ini. Saya sedang haid. Aku akan mengganti minuman dengan teh sebagai gantinya. Shirley kesal sekali lagi. Apakah itu berarti kamu tidak ingin menghabiskan minuman yang aku suguhkan padamu? Sejak kapan kamu menjadi wanita sombong seperti itu? Lacey pergantian tangan dan segera menjelaskan. Bukan itu maksudku. Shirley menjawab. Jika bukan itu yang ada dalam pikiranmu, habiskan minumannya. Aku akan menghabiskan gelasku dulu. Dia meneguk gelas minuman tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Emily tersenyum dan menghabiskan segelas minumannya juga. Mereka berbalik dan menatap Lacey setelah mereka menghabiskan minuman mereka. Lacey memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya.
Dia tidak punya pilihan selain menahan diri dan menghabiskan minuman seperti yang diminta. Dia mulai batuk karena sensasi kesemutan yang dia rasakan datang dari tenggorokannya setelah dia meneguk minuman. Lagi pula, dia tidak minum alkohol setiap hari. Shirley memutar matanya dan mengunci dirinya lagi. Lemah. Dia menuangkan segelas minuman lagi dan berkata, "Lacey, tidakkah kamu pikir kamu menuangkan segelas minuman lagi pada Emily? Maksud saya, kamu harus meminta maaf atas apa yang telah kamu lakukan. Bukan begitu?" Lacey bingung dan bertanya, "Permintaan maaf. Aku tidak pernah membuat kesal sebelumnya." Shirley mencibir, kamu memukul suami sahabatmu selama upacara pernikahannya dan merenggutnya darinya. Tidakkah menyebarkan itu terlalu berlebihan?" Lacey menjadi gelisah lagi ketika dia mendengar kata-kata Shirley. "Bukan itu masalahnya, Shirley. Apapun yang ada dalam pikiranmu bukanlah apa yang terjadi saat itu." Shirley berdiri tegak dan menjawab, "Aku tidak peduli. Kamu tidak dapat menyangkal fakta bahwa mantan pacar Emily sekarang adalah suamimu. Kamu banyak mengajaknya. Segelas minuman adalah yang paling tidak bisa kamu menawarkan untuk menebus kesalahanmu, dosamu." Emily menyelesaikan pembicaraan mereka. "Lupakan saja, Shirley. Ini bukan salah Lacey. Lacey, ini untuk kita. Mari kita lupakan semua yang terjadi sehari setelah segelas minuman ini. Kita akan mulai dari awal lagi." Emily menghabiskan segelas minuman lagi tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Sementara itu, Lacey bingung karena dia tidak bisa menahan minuman kerasnya dengan baik. Dia takut dia akan mabuk setelah segelas minuman lagi. Shirley berteriak sekali lagi, "Lacey, Emily sudah menghabiskan segelas minumannya untuk membuktikan ketulusannya. Tidakkah diasumsikan kamu harus membalas budi?" Lacey harus menahan diri untuk meminum segelas minuman keras lagi karena dia tidak punya pilihan lain. Dia hampir tidak bisa menenangkan diri setelah 2 gelas. Pikiran Lacey melayang kemana-mana saat menghilang menjadi kabur. Shirley bertanya, "Lacey, mereka telah memberitahuku tentang suamimu. Apakah dia hidup darimu? Kenapa kau menerima dia sebagai pasanganmu? Mau tak mau aku bersimpati padamu. Emily, kamu seharusnya senang dia memilih Lacey sebagai gantinya." Lacey segera mencoba membela Zeke. "Shirley, kamu salah paham Zeke. Meskipun dia hanya seorang eksekutif perusahaanku, dia pria yang cakap. Jika bukan karena dia, mungkin masih bekerja di beberapa pabrik secara acak sekarang." Shirley menjawab, maksudku, bagaimana jika aku salah paham dengannya? Tidak peduli seberapa cakapnya suamimu. Dia tidak mungkin menandingi suamiku. Suamiku adalah pria dengan kekayaan bersih ratusan juta. Hotel khusus ini sebenarnya adalah hadiah ulang tahunku darinya. Aku yakin suamimu tidak mampu membeli hadiah yang begitu mahal, kan? Shirley tersenyum. Lacey menjawab, "Sebenarnya, hotel ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hotel premium yang diberikan Zeke kepada saya selama upacara kedewasaan saya yang berusia 23 tahun. Hadiah yang Zeke siapkan untuk Lacey saat itu adalah Grand Millennium Hotel." Shirley menolak untuk mempercayai kata-kata Lacey. Aku tidak percaya kamu benar-benar mencoba menyangkal kami untuk memenuhi harga dirimu sendiri. Kamu tidak harus membela suamimu. Lagi pula, kita berdua tahu pria macam apa dia. Lacey sedikit kesal karena Zeke adalah suaminya. Dia adalah satu-satunya yang bisa memarahi dan menghinanya. Anda tidak punya hak untuk memarahi Zeke. Lacey membentak mereka ketika dia tidak bisa lagi menenangkan dirinya. "Maaf, tapi aku harus pergi. Aku baru ingat ada rapat penting yang harus aku hadiri. Tahan di sana." Shirley berhenti dengan nada pedas. "Lacey, sejak kapan kamu berubah menjadi wanita sombong seperti itu?" Lacey menjawab, "Saya benar-benar harus menghadiri pertemuan penting. Sepertinya kamu bertekad untuk pergi." "Ya, tentu. Kamu harus menghabiskan segelas minuman dulu. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang menyenangkan. Layak untuk dirayakan." Shirley kenyamanan. "Sungguh kutukan bagimu untuk pergi setelah 2 gelas minuman keras. Apakah itu berarti kamu meremehkan Emily?" Emily mencoba membujuk Lacey juga. "Cukup 1 gelas lagi. Lacey, tolong, aku akan mengizinkanmu pergi setelah kamu menyelesaikan gelas ini." Lacey dipenuhi gigi dan menyerah pada tuntutan mereka. "Hanya 1 gelas yang dibutuhkan. Aku pergi setelah ini." Dia meraih gelas dan meneguknya tanpa ragu-ragu. Lacey menjadi lemah di lutut tepat setelah dia menghabiskan gelas minuman ketiga tetapi mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Namun, Emily menjepitnya di kursi dan berkata, "Sepertinya kamu mabuk."
Ayo makan kue dulu. Kami tidak mungkin membiarkanmu mengemudi dalam kondisi seperti itu. Hah, di mana pisaunya? Apa kau meninggalkannya? Shirley mengusap keningnya dan berteriak. Oh, aku pasti meninggalkannya di dapur. Aku akan segera mengambilnya. Kebetulan sekali, aku harus menggunakan kamar kecil juga. Emily segera mengejar Shirley begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Mereka mengunci pintu begitu mereka keluar dari kamar VIP. Takut Lacey akan kabur. Mereka tidak pergi ke dapur untuk mengambil pisau. Sebaliknya, mereka langsung menuju ke suite VIP di sebelah. Frankie sedang merokok saat dia berdiri di depan jendela di kamar VIP di sebelahnya. Dia tidak bisa duduk karena pantatnya masih sakit. Frankie tidak bisa lagi menahan kegembiraannya dan bertanya saat dia melihat Emily dan Shirley. Bagaimana kabarmu? Semuanya sudah siap, Tuan Forrest. Jangan ragu untuk bersenang-senang kapanpun Anda siap. Shirley menjawab dengan senyum di wajahnya. Frankie menjadi sangat marah. Terima kasih. Aku tidak sabar. Jangan khawatir. Aku akan menghadiahkan kalian berdua dengan mahal setelah aku selesai bersenang-senang. Shirley menjawab dengan senyum menyanjung di wajahnya. Terima kasih banyak, Tuan Forrest. Ini kunci kamar VIP di sebelah. Frankie mengambil kunci dan segera memindahkannya ke kamar VIP di sebelahnya. Emily berbisik dan bertanya, Shirley, lebih baik bagimu untuk menutup hotel untuk hari ini, bukan? Bagaimana jika pelanggan Anda mengetahui apa yang terjadi dan menelepon polisi? Itu akan menyebabkan bencana. Shirley meyakinkan Emily. Jangan khawatir. Suamiku berafiliasi dengan orang-orang dari dunia bawah. Dia akan menyingkirkan orang-orang yang mencoba memanggil polisi. Emily memperingatkan Shirley. Saya pikir lebih baik untuk melanjutkan dengan hati-hati. Kita tidak bisa membiarkan satu kecelakaan terjadi. Emily, ada apa denganmu? Apakah kamu kehilangan nyali selama bertahun-tahun? Kamu tidak berani seperti sebelumnya. Baik, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Gerutu Shirley. Emily memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia tidak kehilangan keberaniannya. Itu karena dia tidak mampu merusak dirinya lagi. Sementara itu, Zeke sedang dalam perjalanan ke rumah orang tua Hudson bersama Jonas. Namun, Zeke mengerem saat mereka mencapai tempat terpencil. Jonas bertanya dengan rasa ingin tahu. Zeke, ada apa? Kenapa tiba-tiba kamu mengerem? Aku perlu menelepon. Jawab Zeke. Dia keluar dari ponsel dan menelepon tepat setelah dia berbicara. Namun, Zeke hanya berpura-pura seolah-olah dia sedang menelepon. Itu sebenarnya semua untuk pertunjukan. Dia memasuki mobil sekali lagi dengan ekspresi muram setelah dia selesai menelepon. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Jonas tercengang karena kata-kata Zeke. Apa maksudmu? Aku khawatir tentang orang tua Hudson. Aku khawatir mereka akan membuat diri mereka sendiri kelaparan. Karena itu, bukan itu yang dikatakan orang tua Hudson sedang tidur saat aku menelepon tadi. Mereka bilang padaku bahwa mereka tidak sakit sama sekali. Jonas tiba-tiba tersentak saat dia mencoba mengatur napas. Tidak mungkin. Ponsel mereka ada bersamaku. Dia segera menutup mulutnya ketika dia menyadari apa yang baru saja dia katakan. Dia tidak sengaja terpeleset. Zeke menatap Jonas dengan ekspresi ganas di wajahnya. Kau tahu, aku selalu membenci orang yang paling mencoba menipuku. Sebaiknya kau segera katakan yang sebenarnya. Siapa dalang di balik ini? Apa yang mereka lakukan dengan memikatku? Bicaralah. Atau kamu akan menanggung konsekuensi dari tindakanmu. Jonas mencoba memukulnya dan menjawab. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan sama sekali. Tidak ada orang di belakang. Di tengah kalimatnya, Zeke melontarkan pukulan ke atap mobil. Sebuah gerakan kuat terjadi di dalam mobil setelah suara keras. Zeke benar-benar menembus atap mobil dengan satu pukulannya. Jonas bergidik. Takut dengan tindakan Zeke. Sungguh pria yang kuat. Saya tidak berpikir siapapun dari desa kami bisa membuat lubang dengan pukulan mereka. Apa-apaan. Bocah kurus saat itu benar-benar telah berubah menjadi pria yang kuat. Aku akan memberikan satu kesempatan terakhir untuk mengatakan yang sebenarnya. Tolong jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi padamu jika kamu menolak untuk memberitahuku apa yang terjadi. Zeke memperingatkan. Jonas, namun juga, berasal dari pinggiran. Zeke mengintimidasinya. Dia belum pernah mengalami situasi seperti sebelumnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Baik, aku akan mengkondisikan apa yang terjadi. Seseorang bernama Forrest mendekati saya baru-baru ini. Dia menjanjikan saya hadiah 50.000.
Yang harus saya lakukan hanyalah memikat Anda ke desa kami. Namun, saya belum menerima pembayaran saya. Zeke membalas sebagai balasan. Forrest. Frankie Forrest. Apakah itu namanya? Zeke meraih teleponnya dan menunjukkan foto Jonas Frankie. Jonas mengangguk penuh semangat. Ya, ini dia. Dia orangnya. Zeke menghela napas panjang dan sesak pada dirinya sendiri. Aku pasti terlalu penyayang saat itu. Kupikir itu sudah cukup sebagai pelajaran untuknya. Namun, sebaliknya, lupakan saja. Aku akan menyingkirkan orang-orang seperti dia sekali dan untuk selamanya di masa depan. Jonas membuka pintu mobil, mencoba melarikan diri. Namun, Zeke melontarkan pukulan ke arahnya, membuatnya tidak segera menyadarinya. Dia menendang Jonas keluar dari mobil dan memanggil Darren. Ada kakek tua yang tidak sadarkan diri di perbatasan antara kota O'Hare dan distrik Riverdale. Dia berbohong padaku. Aku ingin kau memberi pelajaran atas namaku. Darren menjawab. Baiklah, saya akan menyelesaikannya secara pribadi. Zeke kemudian segera berbelok tajam dan mundur. Dia punya kelembaban buruk sejak Jonas muncul di depannya. Namun, dia memutuskan untuk bermain bersama Jonas karena dia ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Hanya beberapa saat sejak saya pergi. Saya harap semuanya baik-baik saja dengan Lacey. Firasat Zeke benar. Sesuatu telah terjadi pada Lacey. Dia kembali ke markas Linton Group. Tetapi Lacey tidak bisa ditemukan dimanapun. Dia tidak ada di kantornya. Zeke meraih teleponnya dan segera menelepon Lacey. Namun, dia tidak dapat menghubunginya karena teleponnya dimatikan. Jantung Zeke berdetak kencang. Brengsek, itu pasti Frankie. Aku tidak percaya dia bisa mengalahkanku secepat ini. Dia berhenti ragu-ragu dan memanggil Evan. Evan, aku ingin kau segera menunjukkan lokasi bertahan Lacey melalui GPS ponselnya. Evan memperhatikan instruksinya dan menjawab. Baiklah, saya akan mengerjakannya sekarang juga. Dalam 2 menit, Zeke menerima SMS dari Evan. Telepon Nona Lacey telah dimatikan. Tetapi sinyal terakhir telah dikirimkan dari The Nightingale. Jawab Zeke, burung bulbul. Aku akan segera ke sana. Saya ingin Anda mencari tahu siapa orang-orang di balik The Nightingale bagi saya. Tak lama kemudian, Zeke muncul di depan restoran. Namun, toko itu menutup pintunya rapat-rapat. Sesuatu yang mencurigakan jelas terjadi karena mereka sebenarnya menghentikan operasi mereka selama jam makan. Zeke tidak ragu lagi. Dia langsung menginjak pedal gas. Mobilnya dipercepat. Dia akan menerobos masuk ke hotel dengan paksa. Bam! Akibatnya, suara keras bisa terdengar saat pintu garasi besi dan jendela pecah keping. Mobil Zeke tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Dia hanya berhenti setelah dia berhasil sampai ke lobi. Keributan itu membuat Emily dan Shirley khawatir. Shirley kesal dan mengutuk. Persetan. Siapa itu? Penjaga. Ikuti aku. Ada penyusup yang harus kita singkirkan. Frankie sedang mengalami saat-saat terbaik dalam hidupnya bersama Lacey saat ini. Shirley tidak mungkin membiarkan siapapun mengganggu sesi. Frankie telah menjanjikan investasi 10 juta padanya. Itu mungkin dipertaruhkan jika ada yang menghalangi. Kesucian Lacey tidak seberapa dibandingkan dengan 10 juta investasi yang menjanjikan Frankie padanya. Emily ingin keluar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi dia berhenti saat dia melihat Zeke keluar dari mobil. Brengsek, kenapa Zeke di sini? Bagaimana dia bisa menariknya kembali dalam waktu singkat? Bagaimana Frankie mengatur agar dia dibawa pergi? Emily punya dinding buruk. Dia tahu dia akan hancur jika dia muncul di depan Zeke. Dia ragu-ragu untuk beberapa waktu sebelum dia membawa dirinya kembali ke kamar VIP. Frankie, yang berada di kamar VIP sebelah, juga mendengarkannya. Dia berteriak, Emily, apa yang terjadi di luar sana? Emily menjawab, bukan apa-apa. Beberapa orang bodoh yang kurang ajar telah berhasil masuk, tapi Shirley sedang mengerjakannya saat kita bicara. Tolong jangan mengindahkannya dan nikmatilah, Tuan Forrest. Jawab Frankie. Dia tidak perlu repot-repot mengingat kata-kata Emily. Sementara itu, Shirley memimpin anak buahnya dan mengelilingi Zeke di lobi hotel. Brengsek, apakah kamu buta? Beraninya kamu menjalankan mobilmu melalui pintu masuk hotelku. Shirley tidak tahu bahwa pria di depannya bukan yang lain adalah Zeke, suami Lacey. Zeke menatap tajam dan mengamati sekeliling. Dia bertanya dengan nada tidak berperasaan. Di mana Lacey? Shirley akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Kaulah yang selama ini hidup dari Lacey. Aku akan melakukan rekonstruksi di mana dia. Tapi kamu harus berlutut dan memohon padaku dulu.
Aku ingin kamu memberitahu Emily bahwa kamu menyesal telah meninggalkannya. Kau harus menyesali betapa kau menyesali tindakanmu dan bagaimana seharusnya kau memilihnya daripada Lacey. Jadi Lacey memang ada di sini. Faktanya, seperti Emily berada di balik ini lagi. Brengsek, dia menyebalkan. Aku akan menyingkirkannya sekali dan untuk selama-lamanya. Tiba-tiba, mereka mendengarnya datang dari lantai 2. Murid Zeke mengerutkan kening saat dia berpikir. Lacey mungkin dalam bahaya. Dia bergegas ke atas. Shirley kehilangan ketenangannya dan berteriak. Sialan. Apakah kamu tuli? Aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf atas apa yang telah kamu lakukan. Semuanya, tangkap dia. Anak buah Shirley mendekati Zeke dengan senyum jahat di wajah mereka. Tiba-tiba, Zeke mengangkut ke sisi Shirley dan meraih kedua lengannya. Dia memodifikasi menjadi senjatanya dan memutar-mutarnya. Zeke adalah orang yang kuat. Dia menghasilkan suara gemerisik hanya dengan memutar Shirley sebagai senjatanya. Mereka yang diserang oleh Shirley dikirim terbang ke tanah. Anak buah Shirley disingkirkan hampir seketika dalam hitungan detik. Akhirnya, Zeke melepaskan Shirley dan membebaskannya juga. Zeke mengirimnya terbang seperti yang lain. Dia akhirnya berhenti ketika dia mengetuk dinding hotelnya. Kedua lengan benar-benar terkilir. Mulai dari bahu, siku, dan pergelangan tangan. Shirley menjerit kesakitan dan darah keluar dari mulutnya saat dia mencoba berbicara. Dia terbatuk saat dia tersedak darahnya sendiri. Zeke tidak membuang waktu dan segera membangun menuju lantai 2. Shirley berteriak dengan marah. Beraninya kau memukulku. Dasar terjatuh. Suamiku adalah Darren. Dia orang paling kuat yang berafiliasi dengan dunia bawah kota O'Hare. Aku akan membuatnya menghabisimu. Sebaiknya kau segera pergi dan mohon maaf. Bibir Zeke melengkung ke atas ketika dia mendengar kata-kata Shirley. Darren, apakah Anda berbicara tentang antek saya? Sementara itu, di kamar VIP di lantai 2, Lacey akhirnya merasakan efek alkohol yang akhirnya menendang dan membuat lututnya lemas. Penglihatannya menjadi kabur, dan dia tidak bisa lagi menenangkan diri. Dia menggigit lidahnya dengan kekuatan licik saat dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Lacey mencoba menjauh, menjaga jarak dari Frankie. Kakau, brengsek, menjauh dariku. Frankie memasang senyuman mesum di wajahnya dan memperingatkan Lacey. Berhentilah berjuang. Kamu tidak bisa lari dariku. Cepat dan segera pergi. Aku ingin kamu berlutut dan meniup peluitku. Aku akan mengizinkanmu menjadi salah satu gundiku jika kau berhasil dengan menyenangkanku. Lacey berteriak pada Frankie. Dasar cabul. Apa kau tidak malu sama sekali? Suamiku. Dia pria yang hebat. Dia pasti akan mengejarmu dan menyelamatkanku. Frankie tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata Lacey. Maaf mengecewakanmu. Tapi aku khawatir suamimu saat ini terjebak di pinggiran. Mungkin dia bahkan dikecewakan oleh orang lain saat kita berbicara. Frankie menerkam Lacey tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Karena dia tidak bisa lagi menahan nafsunya. Lacey terjebak di bawah Frankie karena dia tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Tolong aku, tolong, teriak Lacey. Dengan histeris mencoba menjangkau yang lain. Seseorang masuk ke kamar VIP sebelum Frankie bisa mencapai apa yang dia pikirkan. Bam! Kedengarannya seolah-olah pintu telah hancur. Lacey dan Frankie melihat ke arah pintu masuk. Yang pertama merasa senang. Sementara yang terakhir merasa ngeri ketika mereka tahu siapa yang berhasil masuk ke suite VIP. Persetan. Bagaimana dia bisa kembali dalam waktu singkat itu? Kakek tua sialan itu. Dia bahkan tidak bisa melakukan instruksi yang begitu sederhana. Lacey berteriak keras. Zeke, tolong aku. Frankie ngeri dan menjauh dari Lacey saat Zeke segera melakukan konstruksi. Namun, dia bukan tandingan Zeke dalam hal kecepatan. Zeke tiba di jalan dan meraih kepalanya. Dia mengirim Frankie terbang semua jalan sampai ke langit-langit. Frankie diluncurkan ke udara sekali lagi. Dia menabrak kipas langit-langit berkecepatan tinggi yang terpasang. Menyemburkan kemana-mana darah di ruangan itu saat kipas angin berkecepatan tinggi menguliti bagian atas kulit kepala Frankie. Dia memecahkan meja begitu dia kembali ke tanah. Kacamata pecah menembus tubuhnya sebagai hasilnya. Arg! Frankie memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Zeke segera berteriak dan meminta maaf. Maafkan aku karena terlambat, Lacey. Lacey. Yang berhasil keluar tanpa cedera. Menangis di antara lengan Zeke. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak menentang kata-katamu. Aku seharusnya tidak meninggalkan markas. Zeke memegang erat Lacey di antara kedua lengan. Shirley segera melakukan pengeboran bersama anak buahnya.
Dia sangat marah ketika dia melihat pemandangan di depannya. Frankie sebenarnya telah habis-habisan oleh Zeke di wilayah kekuasaannya. Dia yakin investasi yang dijanjikan Frankie padanya akan hilang. Ini semua salah Lacey dan suaminya yang tidak berguna. Shirley berteriak marah. Zeke, beraninya kau menyodok hidung Anda ke dalam bisnis saya. Saya akan mendapatkan suami saya untuk menyingkirkan Anda. Darren akan segera datang. Anda lebih baik berlutut dan memohon maaf kepada Tuan Forrest jika Anda tidak ingin mati. Zeke menatap tajam ke arah Shirley. Darren, itu kartu truf terakhirmu. Bagus. Aku juga tidak punya niat untuk melawan wanita jorok sepertimu. Aku akan membuat Darren menyingkirkanmu atas namaku. Brengsek, kamu memang orang yang sombong. Bukan. Teriak Shirley dengan marah. Darren adalah sosok paling kuat di dunia bawah kota O'Hare. Ku dengar kau berafiliasi dengan mereka yang berasal dari dunia bawah juga. Tapi aku yakin kau hanya karakter yang tidak penting. Beraninya kau bergerak melawan wanita dengan sosok yang begitu menonjol. Kau sama saja sudah mati. Zeke menjawab. Shirley menjadi sangat marah karena betapa tenang dan tenangnya Zeke. Dia memutuskan untuk mengancam Lacey sebaliknya. Sebaiknya Anda membuat suami Anda berlutut dan memohon belas kasihan. Mungkin saya akan melepaskan Anda dari jerat dan menyelamatkan suami dan hidup Anda jika Anda berhasil dengan menyenangkan Tuan Forrest. Lacey. Aku telah memutuskan untuk memberikan kesempatan lagi karena kamu adalah temanku. Lebih baik kamu menghargai kesempatan langka ini. Tuan Forrest adalah orang kaya dan berpengaruh. Suamimu hanyalah seorang yang tenggelam. Kamu pasti sudah kehilangan akal untuk menikah dengan pecundang seperti itu. Lacey telah menangis di antara lengan Zeke selama ini. Dia benar-benar ngeri. Dia tidak tahu apa yang Shirley bicarakan karena efek alkohol. Shirley mengertakkan giginya dan memperingatkan mereka. Yah, sepertinya kalian memang memiliki permintaan kematian. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu itu. Jangan khawatir, Tuan Forrest. Aku akan membalas dendammu hari ini. Tiba-tiba, suara menghebohkan seorang pria marah bisa terdengar datang dari bawah. Apa yang terjadi di sini? Itu suara Darren. Darren telah melakukan pengangkutan setelah dia menyingkirkan Jonas. Shirley senang dan berseru. Darren akhirnya datang. Kalian berdua harus bersiap-siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia keluar dan segera menyambut Darren. Sementara itu, Darren memimpin anak buahnya naik ke lantai 2. Murid mengerutkan kening ketika dia melihat betapa buruknya kondisi Shirley. Apa yang terjadi? Shirley. Darren. Kamu harus membelaku. Orang bodoh yang kurang terbuka menabrakkan mobilnya melalui pintu masuk hotel kita. Aku mencoba meminta untuk mengganti kerugian kita. Tetapi dia malah memukuli kita. Shirley meratap. Berbohong kepada Darren tentang apa yang telah terjadi. Akibatnya. Lenganku patah. Apa? Seseorang benar-benar menabrakkan mobilnya melalui pintu masuk hotel kita. Beraninya dia menolak penghargaan dan memukuli anak buahku. Dasar orang bodoh yang kurang terbuka. Apakah kamu sudah membayangkan bahwa kamu berafiliasi denganku? Shirley menjawab. Ya, tapi itu hanya memprovokasi dia lebih jauh. Darren semakin marah. Sepertinya dia sengaja memilihku. Kan? Jangan khawatir. Shirley, kami tidak menyembunyikan orang lain. Tapi bukan berarti kami tidak mampu membela diri. Aku tidak akan membiarkan siapapun mempermalukan kita. Aku tidak sabar melihat orang bodoh yang kurang terbuka yang memiliki keberanian untuk membuat kekacauan di wilayahku. Darren tidak bisa lagi menahan emosinya saat dia mengangkut ke kamar VIP dengan marah. Namun, dia berbalik dan bertanya sekali lagi setelah melakukan beberapa langkah. Shirley, apakah kamu yakin pihak lain adalah satu-satunya yang bersalah? Kamu telah mengatakan yang sebenarnya selama ini, kan? Shirley merasa malu, tapi dia menunjukkan sikap tegas dan mengangguk. Tentu saja, Darren meyakinkan Shirley. Jika itu terjadi, jangan khawatir. Dia melihat darah berceceran di mana-mana saat dia berjalan ke kamar VIP. Itu akibat dari kulit kepala Frankie yang berdarah. Telah ditambang ke darah mana-mana karena telah dihilangkan oleh kipas langit-langit. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Darren mengamati sekeliling. Akhirnya, dimulainya mendarat pada Zeke dan Lacey saat dia mendeteksi keberadaan mereka. Lacey, yang berada di antara lengan Zeke, meratap, ketakutan-ketakutan. Pikiran Darren terpesona saat melihat Zeke. Apa-apaan? Mengapa Tuan Williams ada di sini? Apakah Shirley benar-benar menyinggung Tuan Williams? Lacey menangis tanpa henti sejak kami memasuki ruangan. Apakah dia diganggu oleh orang lain? Semua orang tahu betapa Tuan Williams memuja istrinya. Seseorang dapat menyentuh perasaannya.
tetapi tidak pernah istrinya karena istrinya selalu menjadi batasnya. Darren ingat bagaimana Zeke melawan 300 orang dengan tim yang terdiri dari 20 orang hanya untuk melindungi Lacey. Dia ketakutan dan basah oleh keringat saat melihat Zeke dan Lacey. Shirley mendekat dan berteriak histeris. Darren, pasangan kurang ajar itu yang berada di balik ini. Cepat dan singkirkan mereka. Lacey. Saatnya bagimu untuk berdebar. Di luar dugaan Shirley. Dialah yang ditampar wajahnya oleh Darren. Tutup mulutmu. Jalang. Darren habis-habisan dengan semua yang dia punya. Shirley berputar-putar sebelum dia jatuh ke tanah. Arg. Shirley menutupi wajahnya dan menatap Darren dengan tidak percaya. Darren, kenapa? Kenapa kamu memukulku? Kenapa kamu menamparku karena pasangan terkutuk itu? Sialan. Menamparmu. Aku akan menghabisimu dan mengirimmu ke neraka hari ini. Darren menendang Shirley sekali lagi dengan keahliannya. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menyinggung Tuan Williams. Shirley tercengang ketika dia mendengar kata-kata Darren. Tuan Williams. Siapa itu? Darren berhenti membuang-buang waktunya dengan Shirley. Dia membangunnya ke sisi Zeke dan segera membungkuk. Tuan Williams. Saya minta maaf. Sepertinya bawahan saya telah menyebabkan banyak masalah bagi Anda. Sayalah yang bersalah karena tidak mendisiplinkannya. Jangan khawatir. Saya pasti akan menyingkirkannya. Dia untuk membalas dendammu hari ini. Zeke menatap tajam dan berteriak dengan marah. Berlutut. Berdebar. Darren bergidik dan langsung berlutut. Dia merasa lemah dan ngeri. Zeke bertanya. Aku telah mendidikmu menjadi dirimu yang sekarang. Tapi aku tidak pernah membiarkanmu memanfaatkan posisimu dan menyakiti orang lain. Kan? Apakah cara Anda membalas budi? Apakah Anda yakin cara Anda memimpin orang-orang yang telah menaruh kepercayaan mereka pada Anda? Darren menjawab dengan suara bergetar. Williams. Aku minta maaf. Aku yang harus disalahkan. Shirley selalu belajar di luar negeri. Dia baru kembali beberapa hari yang lalu. Aku tidak tahu karakter seperti apa yang dia miliki. Karena itu, aku menempatkannya sebagai penanggung jawab hotel khusus ini untuk mengamatinya. Zeke bertanya sekali lagi. Apakah itu berarti kamu tidak pernah bertemu dengannya hari ini? Darren menjawab. Tidak, aku bersumpah. Aku baru bertemu dengannya 2 hari yang lalu. Dia sebenarnya salah satu siswa miskin yang pernah saya asuh. Kami selalu berkomunikasi melalui surat. Tidak pernah dalam kehidupan nyata sebelumnya. Mungkin dia jatuh cinta padaku karena bantuan yang kuberikan padanya selama bertahun-tahun. Itu pasti alasan mengapa dia kembali ke sisiku begitu dia kembali. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.